guys, bertemu kembali di channel Mama Masya Salindeho. Kali ini Mama akan membagikan beberapa tips rumah tangga. Pada video sebelumnya Mama sempat memberikan tips 10 hal yang tidak disukai oleh seorang suami kepada istrinya, dan semoga video itu atau tips itu sudah bermanfaat bagi para istri ataupun suami. Dan pada saat ini Mama masih akan membagikan tips rumah tangga tentang 7 hal yang tidak disukai oleh seorang istri kepada suaminya. Sebagai suami, tentu Anda merindukan kebahagiaan seluruh anggota keluarga Anda. Sudah pasti Anda menyayangi istri Anda dan Anda merindukan kebahagiaan lewat dia. Namun betapa sering suami tidak mengetahui keadaan sang istri. Bahkan ada beberapa para suami yang tanpa sengaja mungkin membuat istrinya frustasi. 7 hal yang tidak disukai oleh istri Anda pada Anda atau kepada para suami. Yang pertama adalah rendahnya harga diri. Harga diri sangat erat hubungannya dengan kebahagiaan hidup. Atau rendahnya harga diri merupakan hal yang paling banyak mengganggu mayoritas dari sang istri. Manusia memiliki harga diri yang lebih tinggi bila ia merasa cantik, ia pintar atau memiliki pendidikan, bahkan ia seorang yang kaya. Sementara ketika ia merasa bahwa orang lain menganggap dia jelek, bodoh, atau berpendidikan tidak tinggi, malas, atau seorang yang membosankan, maka hal itu akan otomatis membuatnya merasa rendah diri. Dan parahnya, jika suami menganggap bahkan mengatakan bahwa sang istrinya seorang yang jelek, bodoh, malas, dan membosankan, maka hal itu otomatis membuat hati dan jiwa sang istri menjadi rendah diri. Hal yang kedua adalah keletihan. Hal yang kedua ini lebih kepada istri yang memiliki pekerjaan atau aktivitas di luar rumah. Istri yang bekerja di luar rumah kemudian harus melakukan pekerjaan rumah tangga rutin secara full, ditambah dengan tingkah laku anak yang tidak bisa diam atau mengalami gangguan tidur pada malam hari. Hal-hal tersebut, jika tanpa dukungan sang suami, para istri akan mengalami frustasi atau depresi. Sehingga karena sang istri akan merasa seperti bukan istri yang baik ketika dia tidak dapat melakukan pekerjaan rumah tangga secara full. Dia akan merasa bukan ibu yang baik ketika ia tidak bisa merawat, menjaga anaknya secara full, dan akan lebih mengalami stres atau depresi. Ditambah dengan keletihan itu, apabila sang suami tidak menyetujui untuk adanya seorang pembantu rumah tangga di dalam keluarga. Tetapi jika suami menyetujui dan tidak menghemat uang dan bersedia untuk menyediakan pembantu rumah tangga untuk dia, mungkin hal ini cukup meringankan beban akan keletihan sang istri. Hal yang ketiga adalah kesepian. Kesepian adalah salah satu hal yang tidak diinginkan oleh seorang istri. Selain kegiatan rutin yang itu-itu saja, misal ketika seorang istri masih memiliki anak yang kecil, kadang membuat ia merasa terisolasi dari orang lain.
karena ia akan lebih banyak waktu di rumah. Dia akan lebih fokus pada anak-anak mereka yang masih kecil. Dia tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan atau acara-acara sosial lain di luar, sehingga akan muncul perasaan kesepian. Sehingga sangatlah penting bagi seorang suami untuk memberikan ekstra waktu, ekstra perhatian untuk menyatakan kasih sayangnya kepada seorang istri dengan mengadakan refreshing, piknik, ataupun jalan-jalan. Hal yang keempat adalah kebosanan. Seorang suami hendaknya memahami bahwa emosi antara wanita dan pria itu berbeda. Umumnya pria mendapatkan kepuasan dari apa yang ia capai di dalam pekerjaan atau profesinya. Semakin berkembang karir sang suami, maka ia akan semakin merasa puas, sehingga pujian atau penghargaan yang ia peroleh di tempat pekerjaannya bisa mengangkat nilai dirinya. Dan hal itu tidaklah membosankan untuk sang suami bersemangat untuk bekerja. Sementara siapa yang akan menghargai pekerjaan istrinya? Misalnya, pekerjaan memasak. Setelah selesai makan, sangat jarang para suami akan memberikan pujian atau ucapan terima kasih untuk makanan yang sudah ia makan. Sehingga kadangkala bekerja dengan keras, rajin, telaten, mengurus anak akan menimbulkan kebosanan baginya jika tidak mendapat perhatian, mendapat pujian, mendapat ucapan terima kasih, kemesraan, atau kata-kata manis dari seorang suami. Sehingga sangatlah dibutuhkan sedikit perhatian, pujian, ucapan terima kasih bagi seorang istri ketika dia berhasil atau dia begitu baik melakukan pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya di dalam rumah tangga. Hal yang kelima adalah haid. Haid atau datang bulan hanya dialami oleh kelompok wanita, sehingga banyak suami yang tidak mengerti apa yang terjadi dengan istrinya yang pada saat datang bulan atau haid. Suami kadang tidak memahami keadaan istri dalam situasi ini. Jika hal itu terjadi atau ketika suami tidak memahaminya, justru akan menjadi marah karena ia merasa mengapa tiba-tiba istrinya marah tanpa dasar atau alasan yang kuat. Sementara seorang istri yang sedang mengalami datang bulan, kadangkala emosinya sangat tidak terkontrol. Bahkan mood seksual menjadi terganggu dan merasa tidak nyaman untuk berhubungan seksual dalam cara apapun. Dan keadaan-keadaan ini dapat menyebabkan lebih banyak masalah di dalam rumah tangga. Sehingga sangat diharapkan sang suami memahami dan mengerti dengan keadaan atau situasi dan kondisi sang istri ketika sedang datang bulan atau sedang haid. Karena jika tidak dipahami atau tidak dimengerti oleh seorang suami, hal ini termasuk hal yang sangat mengganggu dan tidak disukai oleh seorang istri. Hal yang keenam adalah seksual istri. Seorang suami harus menyadari bahwa banyak wanita yang tidak perlu harus mengalami orgasmus untuk menyenangkan hubungan seks tersebut. Banyak istri yang dapat berpartisipasi dengan sepenuhnya dalam hubungan seks dan merasa puas pada akhir dari hubungan tersebut, walaupun sesungguhnya dia tidak mencapai puncak orgasmus dalam hubungan itu. Sehingga hal yang penting ialah suami tidaklah harus menuntut istrinya
untuk bisa mengalami orgasmus, karena jika hal itu dipaksakan oleh seorang suami, hal itu biasanya akan membawa pada konflik. Ada 3 hal yang pilihan jika hal tersebut dipaksakan oleh seorang suami. Yang bisa akan terjadi adalah, pertama, istri akan kehilangan minat sama sekali kepada seks. Karena seks bukanlah prioritas utama seorang istri di dalam hubungan suami istri atau di dalam berumah tangga. Hal kedua adalah jika dipaksakan oleh seorang suami, istri akan mencoba dan tetap mencoba sampai kadangkala ia menangis. Dan hal yang ketiga, istri akan membuat orgasme palsu. Sehingga sangat dibutuhkan pengertian pula dari seorang suami mengenai seks seorang istri. Hal yang ketujuh yang sangat mengganggu seorang istri adalah keuangan. Setiap suami patut menyadari bahwa banyak istri yang mengalami depresi oleh sebab masalah keuangan. Memang uang tidak menjamin kebahagiaan, tetapi saat yang sama kita mengetahui bahwa uang memang sangat dibutuhkan. Betapa sering istri memiliki prioritas tertentu, sementara suami memiliki prioritas yang lain juga. Ketika sang suami mempercayakan dan terbuka dengan keuangan pada sang istri, itu akan jauh lebih menyenangkan ketimbang menutupi atau menyimpan secara pribadi atau bahkan kurang mempercayai istrinya dalam mengelola keuangan. 7 hal ini adalah sebagian, mudah-mudahan hanya itu saja, yang kadangkala membuat sang istri kurang merasa bahagia atau merasa kurang nyaman atau merasa tidak menjadi istri yang baik oleh karena hal-hal yang mengganggu ini. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan, rendahnya harga diri, kemudian keletihan, yang ketiga kesepian, yang keempat kebosanan, yang kelima haid atau datang bulan, yang keenam seksual, dan yang ketujuh keuangan. Saya pun sebagai seorang istri akan berusaha untuk menjadi istri yang baik, sehingga akhir kata saya, aku akan melakukan segalanya untuk membuat dirimu bahagia, karena kamu adalah energi di dalam hidupku. Semoga tips rumah tangga ini lewat video ini akan bermanfaat untuk kehidupan para istri, para suami, dan saya berdoa semoga kehidupan rumah tangga kalian semua akan selalu bahagia, langgeng, dan berusaha menjadi istri yang baik, suami yang baik, dan rumah tangga kita akan selalu diberkati oleh Tuhan yang Maha Pengasih. Halo guys, semoga video ini bermanfaat. Dan Mama Masya berterima kasih karena sudah menonton, like, subscribe, komen, atau membagikan video ini. Sampai bertemu pada video-video yang lainnya. Salam bahagia.